Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran sejarah dengan tema yaitu transisi keruntuhan VOC sampai menjadi Hindia Belanda. Yang pertama kita akan mempelajari tentang berakhirnya kekuasaan VOC. Pada 31 Desember 1799 secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Ada dua faktor penyebab dibubarkannya VOC. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor dalam. Yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor dari luar, yaitu dikuasainya Perancis. Adapun faktor-faktor internal, faktor dari dalam, yaitu yang pertama terjadinya korupsi di semua tingkat birokrasi, dari pegawai rendah sampai pegawai tingkat tinggi VOC. Yang kedua, sebagai pegawai VOC, termasuk gubernur-gubernur jenderalnya, ikut serta dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan pribadi, suatu yang sebetulnya tidak etis, ilegal, dan merugikan kepentingan VOC. Dan yang ketiga, perdagangan gelap merajalela. Adapun yang keempat yaitu anggaran biaya untuk para pegawai sangat besar karena makin meluasnya kekuasaan VOC yang makin menurun. Yang kelima, utang VOC menumpuk. Dan adapun yang keenam, pasukan yang kecil disertai utang yang menumpuk menyulitkan VOC untuk memberikan imbalan hasil kepada para pemegang saham. Dan yang ketujuh yaitu adanya persaingan dengan perserikatan dagang lainnya. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor di luar, yaitu dikuasainya Prancis. Pada tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batav. Sebelumnya, pada tahun yang sama, atas dukungan Prancis, Raja Belanda William V digulingkan oleh Republik Belanda. Belanda kembali menjadi republik. Sementara itu, Raja Belanda William menyingkir ke Inggris. Republik baru menjadi semacam negara bawahan vasal dari Prancis dalam gerakan anti-monarki untuk melawan Inggris. Pendudukan ini merupakan bagian dari cita-cita imperialisme Napoleon Bonaparte untuk menyebarluaskan hasil dan cita-cita revolusi Prancis, yaitu republikanisme, kebebasan, kesetaraan, dan nilai-nilai seluruh negara Eropa yang umumnya masih menganut sistem pemerintahan monarki. Perubahan politik ini ikut mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC, bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan termasuk untuk berusaha, dan karena itu harus dibubarkannya VOC tahun 1799. Nah, setelah dibubarkannya VOC, maka Belanda membentuk pemerintahan kolonial Belanda. Setelah dilakukan perjanjian antara Inggris dengan Belanda pada Konferensi London,
pada tahun 1814, daerah jajahan Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Untuk mengurus pengembalian itu dikirim komisi jenderal yang terdiri atas Van de Kapellen. Komisi jenderal itu sangat berat untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan perekonomian. Perbaikan perekonomian ini bertujuan agar dapat mengembalikan utang-utang Belanda yang cukup besar akibat perang yang dilakukan untuk menghadapi Napoleon maupun perang-perang yang dilakukan menghadapi kerajaan-kerajaan Indonesia. Untuk menghadapi pertentangan yang kuat dari bangsa Indonesia ini, Belanda menindasnya dengan jalan perang kolonial dan politik defeat imperanya, yaitu memecah belah bangsa Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya permusuhan antara kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia.